Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Nugrahani. Saya dari kelas AKS 2D. Di sini kita akan berbincang tentang sejarah masuknya Islam di Pulau Jawa. Materi ini untuk memenuhi tugas UAS Islam dan Budaya Jawa. Oke, bisa diceritain nggak sih bagaimana masuknya Islam di Pulau Jawa? Menurut saya, Islam adalah komponen penting dalam membentuk jati diri orang Jawa. Ajaran dan kebudayaan Islam mengalir dengan kuat dari Barat dan Timur Tengah. Pada awalnya, agama Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-7 yang berpusat di kota Mekah dan Madinah. Agama ini berkembang dengan begitu cepat setelah kurang lebih 23 tahun dari kelahirannya. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Khulafaur Rasyidin yang dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada juga dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin diterima di masyarakat karena ajarannya yang mudah dimengerti, yakni tentang syariah dan akhlak. Dalamnya tidak terdapat perbedaan antara ras, suku, dan negara. Semua satu dalam naungan Islam. Masuknya Islam ke Indonesia dimulai dari daerah pesisir seperti Pasai, Goa, Gresik, Talok, Cirebon, Banten, dan Demak. Hal ini terjadi karena pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan interaksi antar kawasan realitas. Ini mencerminkan bahwa masyarakat Islam periode awal adalah masyarakat kosmopolit. Sebagaimana Islam di daerah lain, Islam di Jawa juga berangkat dari daerah pesisir. Proses pergeseran menuju pedalaman ditengarai oleh Kuntowijoyo sebagai pergeseran Islam kosmopolit menuju Islam agraris dan Islam yang mistik. Proses penyebaran agama Islam mulai dari daerah pesisir dan kota-kota pelabuhan sampai ke pedalaman dan pusat kerajaan Majapahit. Adanya proses penyebaran agama Islam di kerajaan Majapahit terbukti dengan ditemukannya nisan makam muslim di Trowalan yang letaknya berdekatan dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Pertumbuhan masyarakat muslim di sekitar Majapahit sangat erat kaitannya dengan perkembangan hubungan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang telah memiliki kekuatan ekonomi dan politik di kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Lalu strategi apa sih yang digunakan untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa? Strategi penyebaran Islam di Jawa yang pertama melalui jalur perdagangan. Islam awalnya merupakan komunitas kecil yang terhubung melalui jalur perdagangan antara pedagang muslim dari berbagai negara seperti India, Arab, Melayu, Persia, dan Cina, telah memperkuat komunitas Islam dan membentuk masyarakat muslim melalui penyebaran agama dengan perdagangan. Yang kedua, melalui jalur dakwah bi'al-hal. Jalur dakwah bi'al-hal dilakukan oleh para mubalek yang juga seorang pedagang dengan memperhatikan kebersihan dan berperilaku sederhana. Yang ketiga, melalui perkawinan. Perkawinan antara anak bangsawan Nusantara, dagang muslim, dan mubalek dimulai dari keahlian ilmu pengetahuan dan pengobatan yang diperoleh dari tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW. Kaum muslim berani mengikuti sayembara yang diadakan oleh raja untuk mengobati putrinya, sehingga dari perkawinan tersebut Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Di kota-kota seperti Gresik berkembang setelah pedagang mengambil alih ekonomi. Pusat-pusat perekonomian menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Selain pusat pendidikan dan dakwah Islam,
di Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat dakwah pertama yang didatangi siswa dan mengirim mubalik lokal, termasuk Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Yang kelima, melalui jalur kultural. Pada awalnya, pengislaman bertentangan dengan tradisi Jawa yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Setelah keruntuhan Majapahit, Islam dan budaya lokal saling menyesuaikan. Oke, kemudian bisa diceritakan ya sih siapa sih tokoh-tokoh penyebaran Islam di Jawa? Tokoh-tokoh penyebaran Islam di Jawa, yang pertama ada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak itu adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, didirikan pada akhir abad ke-15 setelah runtuhnya ibu kota Majapahit. Kesultanan ini dipimpin oleh Raden Fatah dan ibunya Putri Kampa yang lahir dari desa Gelagahwangi. Tempat ini dijadikan tempat tinggal umat Islam pada masa Raden Fatah. Yang kedua ada Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang berawal dari perebutan kekuasaan dari kalangan keluarga Sultan Trenggono, Bupati Pajang, Hadiwijaya atau Joko Tingkir, menjadi penguasa kesultanan setelah membunuh Penangsang. Joko Tingkir merupakan ipar dari Sunan Prawat, putra Sultan Trenggono. Ia dinobatkan sebagai Sultan Pajang dan diberi gelar sebagai Sultan Hadiwijaya. Jasa yang ia lakukan juga akan diperluas ke Jipang dan Demak. Pengaruhnya meluas hingga ke Jepara, Pati, dan Banyuwangi. Setelah kematiannya, ia digantikan oleh putranya, yaitu Pangeran Benowo. Yang ketiga ada Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau wafat pada tahun 1568 dan dimakamkan di Gunung Sembong yang kemudian dikenal dengan nama Astana Gunung Jati. Penggantinya adalah Pangeran Suwargo. Yang keempat ada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan sesepuh Wali Songo. Ia adalah seorang pendeta termasyhur asal Arabia yang merupakan keturunan dari Zainal Abidin dan sesepuh Raja Jerman, dan berasal dari Kasan atau Persia Iran. Di kalangan para wali, Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan tokoh paling senior dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim pertama kali mendarat di Pulau Jawa di Desa Sembalo, dekat Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Beliau mendirikan masjid pertama di Desa Pasuciat di Manyar dan mulai menyebarkan agama Islam. Pekerjaan pertamanya adalah berdagang di Desa Lumo. Setelah dakwahnya sukses di Sembalo, Syekh Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Gresik. Kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menasihati Raja agar masuk Islam. Meski Raja tidak menerima Islam, Syekh Maulana Malik Ibrahim diberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik bernama Desa Gapuro. Di desa ini, ia mendirikan pesantren untuk melatih kader tokoh masyarakat dan penyebaran Islam. Yang kelima ada Sunan Ampel. Nama lain dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Dia adalah seorang putra dari Raja Campa. Sunan Ampel adalah tokoh Wali Songo tertua yang menggantikan ayahnya, yaitu Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Beliau berperan penting dalam pengembangan dakwah Islam di Pulau Jawa dan wilayah Nusantara lainnya. Melalui pondok pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel melatih pemimpin dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Sunan Ampel membangun keluarga Islam dengan jaringan kekerabatannya, menikahkan seorang pendakwah Islam dan putri seorang penguasa untuk menyebarkan agama Islam di daerah-daerah tersebut. Jalur dakwah Sunan Ampel tidak hanya meluas ke Surabaya dan ibu kota Majapahit, tetapi juga hingga wilayah Sukandana di Provinsi Kalimantan. Yang keenam ada Sunan Bonang atau Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau lahir di Bonang, Tuban pada tahun 1465 Masehi.
Beliau adalah anak keempat Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Chandrawati alias Nyai Gede Malila. Yang keenam, Sunan Bonang atau Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau lahir di kota Tuban pada tahun 1465 Masehi. Beliau adalah anak keempat Sunan Ampel dari pernikahan dengan Chandrawati alias Nyai Gede Manila, putri Bupati Tuban Arya Tejo. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh wali songo yang unggul dalam dakwah, yaitu ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, serta ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Sunan Bonang mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sofistik. Karya sofistik yang ditulis oleh Sunan Bonang dikenal dengan nama Suluk Wijil. Saat berdakwah, Sunan Bonang menggunakan alat kesenian lokal berupa gamelan bonang yang dipotong dari kayu. Sunan Bonang sendiri yang tampil dengan suara gemilang bonang menyentuh hati warga sekitar sehingga membuat banyak orang datang ke masjid tersebut. Selain bertembang, Sunan Bonang selalu memberikan penjelasan tentang makna tembang tersebut. Selain itu, dalam mengajarkan ilmu agama Islam, Sunan Bonang mengandalkan kitab-kitab karya para ahli tasawuf seperti Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, serta beberapa tulisan karya Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga Raden Syahid. Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wiratikto, Bupati Tuban. Beliau dikenal sebagai wali songo yang memperluas dakwah Islam melalui seni dan budaya, termasuk dalam bidang perdalangan dan penciptaan wayang serta lakon carangan yang berbasis Islam. Sunan Kalijogo mengajarkan tasawuf kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang. Sunan Kalijogo dianggap sebagai tokoh keramat dan pelindung tanah Jawa. Meskipun awalnya dikenal sebagai perampok dan pembunuh, beliau kemudian menjadi seorang ulama yang sakti dan cerdas. Namun, yang sebenarnya adalah Raden Syahid, dan sebagian besar kisah hidupnya terdokumentasikan dalam naskah-naskah Jawa kuno. Oke, tadi sudah dijelaskan ya tentang tokoh-tokoh. Lalu metode dakwah yang bagaimana sih yang dilakukan oleh Wali Songo? Menurut sejarah Wali Songo, metode dakwah mereka melibatkan yang pertama, mendirikan pesantren sebagai institusi pendidikan Islam. Yang kedua, karakterisasi budaya Jawa terhadap Islam, penggunaan pendekatan tradisional, bisnis, dan pembangunan musola. Yang ketiga, pengumpulan masyarakat melalui kesenian rakyat seperti gamelan dan wayang, di mana ajaran agama Islam disampaikan. Yang keempat, dalam penyiaran Islam disarankan untuk menjauhi konflik langsung, serta Tuturi Handayani merupakan prinsip yang dipegang dalam metode dakwah Wali Songo. Nah, tadi udah dijelasin ya mengenai maksudnya sejarah Islam ke Tanah Jawa. Seru banget dan panjang banget ceritanya tentang maksudnya Islam di Pulau Jawa tadi, dimulai dari Nabi Muhammad yang dimulai pada abad ke-7 Masehi ya, di kota Makkah dan Madinah. Lalu strategi penyebaran Islam di Jawa juga ada beberapa strategi. Ada tadi jalur perdagangan, ada jalur dakwah, terus tadi apa jalur perkawinan, terus dan lainnya tadi. Kemudian tokoh-tokohnya tadi siapa saja? Wali Songo ya, tentunya Wali Songo yang menjadi tokoh-tokoh penyebaran Islam di Tanah Jawa. Mungkin itu materi yang bisa kita tarik kesimpulannya pada saat ini. Oke, pembahasan kali ini cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Dan saya memohon maaf apabila dalam penyampaian ada kurangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.